Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Gua harap masih stay at home. Kalaupun mau keluar-keluar, gunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, hari ini rencananya gue bakal nge-review satu produk dari brand yang mungkin gak banyak orang tahu. Ya, kita akan nge-review True Wireless Stereo atau TWS dari House of Marley. Marley? Bob Marley? Betul, Bob Marley. Jadi ini katanya mereka kolaborasi sama keluarga Marley. Ya, ini TWS yang namanya Liberate Air. Nah, harganya lumayan bro. Ya, Music Lover, harganya sekitar 3,3 juta. Tapi apakah brand Bob Marley ini, ya House of Marley ini bakalan worth it kah? Dengan harga 3,3 juta, kita akan bahas Music Lover. Oke, kita akan bahas dari speknya dulu yang paling pertama. Oke, dia sudah pakai driver ukuran 6 mm. Oke, cukup standar lah ya. Kemudian frekuensi responnya di 20 Hz sampai 20 kHz. Impedensinya 16 ohm. Sensitivitasnya 103 dB. Oke, so-so lah ya, lumayan. Kemudian Bluetooth-nya sudah pakai Bluetooth 5. Baterainya itu sekitar 60 mAh untuk unitnya. Untuk ini unitnya. Ya, katanya sih sekitar 9 jam tahannya, dan untuk di case-nya itu 500 mAh, bisa tahan sampai 32 jam. Jadi 32 ditambah 9 berapa tuh? 41 jam. Panjang banget ya, ini bisa bertahan segitu. Kemudian sudah support IPX4. Jadi lumayan tahan air, tahan debu, tahan percikan, tahan hujan yang cukup deras lah, masih tahan. Klaimnya koneksinya cepat, ya. Nanti kita akan bahas itu. Sudah pakai USB-C. Nah, ini yang gue paling suka. Udah support USB-C nih di sini. Kemudian, nah kalau kodeknya, gue sih nggak ada informasi mengenai kodeknya. Tapi pas gue connect ke handphone gue, itu keluar aptX. Jadi gue curiganya sih kayaknya sih dipakai aptX gitu. Ya, Qualcomm. Ya, yang pasti sih dia support SBC sama AAC. Ya, ini gue nggak tahu yang untuk aptX-nya benar apa enggak. Cuman memang pas gue tadi sempat connect, sempat ada keluar sedikit, tapi itu hilang lagi gitu. Entah dia memang udah support aptX apa enggak gitu. Untuk aksesoris yang dikasih itu sederhana banget. Ya, cuman dapat ya kartu garansi, terus kemudian manual card-nya, kemudian dapat tips, 3 pasang, SML standar. Nah, yang uniknya kabelnya ini ya. Kabel USB-C-nya ini kan udah dikasih. Ini pengikatnya kayak jalinan daun. Jadi, gue tadi belum bilang, House of Marley ini sangat aware sama hutan. Jadi mereka sangat mendukung restorasi hutan, kemudian yang berbau alam, recycle, semuanya itu mereka sangat dukung. Bahkan katanya boxnya ini semua bahannya itu dari yang mudah di recycle. Ya, jadi mereka sangat mementingkan hal itu. Dan kalau nanti kita akan bahas ya habis ini ya, ini dari bambu, Music Lover. Case-nya dari bambu, ininya juga dari unit TWS-nya juga dari bambu. Ya, minimal faceplate-nya. Ini yang hitam, ini juga bambu. Ini ada kalau Music Lover lihat teksturnya ke dalam ke sini dengan dekat. Ini bambu, memang kerasnya bambu. Bunyinya juga bambu, bukan plastik. Jadi mereka benar-benar sangat green ya, atau pencinta lingkungan hidup. Nah, itu yang unik sekali dari House of Marley ini. Nah, sekarang kita akan masuk dari desainnya, build quality-nya, sama kita akan bahas mungkin sedikit user experience-nya, karena gue udah pakai ini udah cukup lama sih di Sinfonia, cuman memang agak jarang gue pakai, tapi mungkin kalau dihitung-hitung mungkin 2 harian lah gue pakai. Nah, untuk desainnya Music Lover mesti lihat nih. Yang tadi gue udah bilang kan, dari kayu semua. Dan katanya, bukan kayu sih, bambu, dari bambu semua. Ini case-nya, ini keren banget. Bentuknya kayak lonjong gitu, agak ceper. Ya, di bagian atasnya ini dari kain kayak bludru, kemudian dia ada kayak pengikat gitu, ada tulisan M, ini kayaknya logo House of Marley. Nah, di bagian bawahnya, untuk bagian case bawahnya, ini kelihatan banget ini memang bambu, ya, dari bambu. Nah, kita buka unitnya. Unitnya itu yang lonjong, mungkin agak mirip sama Libertech TV. Faceplate-nya benar-benar bambu. Keseluruhan dari TWS-nya ini bahan dari
kayak plastik karet gitu. Jadi bukan yang kaleng-kaleng gitu ya. Kita kan udah bahas misalnya yang beberapa yang harganya ya kisaran di bawah 1 juta, itu kan memang plastiki banget. Nah ini enggak, ini memang kelihatan premiumnya ya, harganya 3,3 juta gitu ya. Jadi harusnya sih memang bagus dan memang kelihatan sangat diperhatikan sekali desainnya. Nih lihat, dalamnya juga bambu nih, kelihatan kan? Terus di sini ada tulisannya Marley. Jadi ini sangat-sangat oke banget, sangat-sangat diperhatikan, sangat-sangat serius dalam desainnya. Gue berani ngasih lah kalau misalnya poin untuk desain, ini gue kasih nilai mungkin 9. Nah ini oke banget. Nah untuk build quality, gue masih agak sedikit ragu mungkin ya, tapi belum terbukti gitu. Soalnya kan bambu. Kalau kita plastik atau misalnya karet atau misalnya besi gitu kan kita tahu gitu pasti solid gitu, kuat. Tapi kalau bambu gue belum tahu apakah nanti ini akan bertahan lama apa enggak. Tapi mereka sih klaimnya bahwa ini kualitas bambunya memang bagus gitu. Jadi bukan yang tadi gue bilang, bukan kaleng-kaleng gitu. Untuk user experience-nya sesuai yang tadi gue cerita. Koneksinya cepat banget. Begitu gue pair itu langsung muncul. Ya, pas gue nyalain Bluetooth langsung muncul ada Liberty Air. Kemudian gue connect, nggak lama kemudian langsung bisa connect. Kadang-kadang kan yang kalau brand-brand lain, apalagi yang harganya di bawah 1 juta, itu masalah koneksi itu lama banget. Ya mungkin ada 1-2 lah brand yang cukup oke di bawah 1 juta yang cepat koneksinya. Nah ini cepat sekali. Ini sekelas sama Jabra lah, Jabra 75 itu juga salah satu yang gue rasa cepat banget. Jadi kita pindah-pindah, misalnya gue pindahin dari handphone gua ke M11 Pro gitu tuh cepet banget. Jadi nggak usah lama-lama, kadang-kadang bahkan dia bisa langsung connect 2 device gitu. Ya karena udah Bluetooth 5 juga sih. Ya jadi ini oke banget. Nah, gue mau cerita masalah fitting. Masalah fitting, ini kan bentuknya mungkin Music Lover lihat kan, dia agak manjang gitu. Gue pakainya tadinya cuman masukin doang. Pas gue masukin, kenapa kayak so-so gitu, fittingnya kayak kurang pas. Ternyata kesalahan ada pada saya tidak membaca manualnya. Ternyata di manual dibilang, lu colokin, terus lu puter. Supaya dapat seal yang pas, supaya dapat connect ke kuping lu yang pas gitu. Nah pas gue nyobain, pasang, muter, sealnya oke, kemudian gak gampang lepas-lepas, pokoknya pas aja. Nah kemudian yang gue juga sempat nyobain, mic-nya. Banyak kan yang bilang, oke, TWS so-so lah mic-nya. Nah, enggak, ini bagus, beneran gue bilang bagus ya. Nih dengerin. Oke, ini adalah rekaman dari mic TWS dari House of Marley Liberty Air. Nah, bener kan? Kayak gitu kan? Suara jelas, clear, bersih. Nah, itu dari suara dari mic dari Liberty Air ya, dari House of Marley. Nah, sekarang pasti Music Lover yang paling ditunggu, gimana suaranya. Oke, nah pas gua nyobain suaranya, ngomong-ngomong ini penggunanya pakai touch, tapi touchnya itu agak unik. Kalau orang kan cuman play pause kan tinggal pencet sekali play, pencet sekali pause. Nah ini dia enggak, ini agak unik. Jadi lu mau play pause nih, tadi gue nyobain buat dengerin suaranya, gue mesti pencet 2 kali, tek tek, baru play. Kalau gue mau next, pencetin 3 kali, tek 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 tek, 1, 2, 3, yang kanan, baru di next. Kalau previous, yang kiri 3 kali, tak 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 tak. Jadi agak sedikit repot, tapi ada bagusnya. Kalau misalnya Music Lover nggak sengaja kepencet, itu nggak apa-apa. Kadang-kadang kita tiba-tiba kesentuh gitu kan, tiba-tiba langsung ke play, pause atau ke next gitu. Ini nggak mungkin karena lu mesti pencet 2 kali atau 3 kali untuk previous sama nextnya. Ya, anyway, itu tadi sedikit ininya ya, pas gue nyobain ya. Nah, untuk suaranya, oke, Music Lover pasti tahu. Salah satu TWS favorit gue, Libertech TV. Nah, arah suaranya itu mirip Libertech TV, tapi dengan teknis yang lebih baik, dengan tuning yang lebih baik, bass. TV kan bassnya kan agak ya oke lah gitu ya, agak mungkin cukup deep, cukup punch gitu, cepet, tapi kurang untuk misalnya kita dengerin lagu-lagu EDM gitu, masih kerasa agak kurang deh. Nah ini enggak, ini deepnya dapet ya, untuk bassnya dapet, kemudian cepetnya juga dapat, mungkin karena Bob Marley kali ya, jadi yang reggae gitu dia masih dapet gitu ya, akustik gitu masih dapet. Terus dia nggak ganggu gitu, nggak ganggu sampai di tengah, sampai di mid.
Nah, untuk mid-nya sendiri, itu presentasinya cukup maju. Jadi bukan yang belakang banget. Memang sih gue ngerasanya tetap aja masih V-shape gitu ya. Tapi nggak mundur banget, dia agak presentasinya cukup di depan lah. Ya, cukup tebal. Dibanding TV, ini lebih tebal mid-nya. Ya, terus lebih clear, lebih jernih. Nah, treble-nya gue suka. Ya mungkin 11-12 lah sama kalau misalnya Music Lover nyobain Libertech TV. Ya, agak mirip. Treble-nya kayak gitulah. Ya, cuman memang yang gue ngerasa di upper mid-nya itu yang agak gue sayangkan sedikit. Jadi agak sedikit grainy. Ya, jadi ada rasa apa ya, digitalnya masih kerasa banget. Ya, dibanding kayak yang gue cukup suka tuh di Jabra 75 itu kan di upper mid-nya juga agak lebih halus, jadi lebih analog begitu bunyinya. Kalau ini masih kerasa digitalnya, jadi upper mid-nya masih agak sedikit kasar sedikit ya, agak grainy lah bahasanya ya, kayak berpasir sedikit. Tapi itu cuma sedikit kok, masih oke. Buat gue sih masih oke. Nah, untuk teknisnya ini ya, untuk kelas harga 3,3 juta gue nggak bisa ngomong jelek ya, soalnya memang bagus. Dynamic range-nya dapat banget. Ya, presentasi dari dinamika yang misalnya piano yang kecil sampai yang forte yang keras gitu, kemudian yang lambat, yang cepat gitu, itu benar-benar kerasa. Ya, terus clarity-nya gue suka banget. Ya, clarity, detailnya gue suka banget. Separasinya yang istimewa. Separasi instrumen itu sama sekali nggak ada yang numpuk, semua kepisah-pisah dengan jelas. Kalau dengerin musik akustik, dengerin musik orkestra, itu benar-benar instrumennya kepisah dengan baik. Ya, kemudian soundstage luas, Music Lover. 3D imagingnya luas, ya. Jadi ini buat suara, buat gua mungkin salah satu TWS yang, buat gua mungkin salah satu yang terbaik gitu ya. Gua kemarin suka Jabra ya. Gua kasih nomor 1 Jabra yang 75 gitu. Cuman buat gua Jabra itu masih bassnya terlalu over buat gua sedikit. Tapi oke, masih enak gitu ya. Nah ini gue rasa semuanya oke. Ya, bass, mid, treble oke. Cuman sedikit aja yang gue sayangkan sih, upper mid-nya yang agak sedikit grainy. Kalau misalnya mereka bisa perbaiki itu mungkin udah oke banget lah ini. Tapi anyway, Music Lover, ini karena harganya cukup mahal, gue sih menyarankan untuk audisi dulu ya, untuk percaya sama kuping sendiri. Ya, karena ini bukan barang yang murah ya. Kita berapa kali review barang-barang yang cuma 300.000, 200.000, saya bilang ya udahlah beli aja gitu. Kalau ini kan lumayan 3 juta gitu ya. Ya, tapi mungkin kalau teman-teman atau music lover yang mau mencoba yang berbeda ya, tadi fokus sama green sama hutan, kemudian ini ada brandnya Bob Marley, beneran Bob Marley ya. Terus sound quality oke, desain istimewa, ini sangat bisa dipertimbangkan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Tapi kalau Music Lover suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi, dadah! Halo Music Lover, apa kabar? Apa kabar?